Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Apa kabar Bapak? Semua sehat? Alhamdulillah. Sungguh karunia terbesar kita dibangunkan Allah Subhanahu wa taala ba'dama amatana, setelah kita diwafatkan, dikembalikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipersilahkan untuk melakukan kegiatan fi bardain, di antara dua tempat yang dingin, dua keadaan yang sejuk, hujan-hujan, rintik-rintik gerimis, kita dibangunkan, bahkan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi bardain, siapa yang gegap gempita menyambut kegembiraan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat di dua tempat yang dingin. Sahabat bertanya, fama bardain ya Rasulullah, kapan itu dua yang dingin? As-subuh wa al-fajr wal asr, ya, sekarang subuh masuk di dalamnya, maka insyaallah dakhalal jannah, Allah persilahkan kita ke dalam surganya kelak nanti insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak mungkin kita bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Saat kita mampu bersyukur kepada Allah, jalannya, pintunya adalah kita mampu berterima kasih kepada sesama kita. Kalau di grup WA itu sering sekali berseloroh, ada broadcast yang kemudian ada gambar yang mengingatkan kita kalau kita makan di warung, makan di tempat-tempat makan, itu suka seringkali kita mengucapkan terima kasih kepada pelayannya.
Tapi kalau kita makan di rumah, berat sekali kita mengucapkan terima kasih kepada istri kita yang sudah masak buat kita. Nah, ini konteksnya sama, bahwa ketika kita mampu berterima kasih kepada sesama, maka sesungguhnya kita sedang membuka jalan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan ahsanal jaza. Innallaha la yudhi'u ajral an ahsanu amala. Terima kasih kepada Ayahanda Pak Haji Marmadi, kemudian DKM, yang syukur alhamdulillah saya sering warawiri. Terakhir kita ketemu sebelum Covid kali ya, apa? Sebelum Covid ya. Itu artinya udah 2 tahun. Ini artinya bahwa Allah percayakan kita ini al-baqiyatus shalihat. Apa itu Pak al-baqiyatus shalihat? Sisa-sisa dari orang yang bengek, sisa-sisa dari orang yang batuk, sisa-sisa dari orang yang meriang, sisa-sisa dari orang yang kemudian berguguran dalam menjalani proses kehidupan, sleep with the enemy, hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang namanya COVID-19. Ini artinya kita mudah-mudahan sekarang sudah mulai landai, shop kita juga sudah rapat, hanya saja memang belum ada instruksi untuk melepas masker, maka saya mohon izin melepas. Tidak seperti di Ka'bah, di Masjidil Haram, yang setiap detiknya kita ingin sekali mata ini memandang perubahan yang sangat drastis. Dari hanya boleh sekali masuk dengan barcode, kemudian akhirnya diperbolehkan 2 kali, kemudian diperbolehkan 3 kali, dan sampai akhirnya diperbolehkan pada 5 waktu, namun belum dibuka satar pembatas Ka'bah untuk tawaf, dan belum dibuka awanus safhah, ya, physical distancingnya, sampai akhirnya ada perintah instruksi untuk kemudian dibuka, baik itu shaf yang berjarak sampai akhirnya satar yang ada di Ka'bah. Dan kalau kita lihat perubahan itu luar biasa, orang ketika menggapai Ka'bah itu menetes air mata. Itu artinya sama dengan kita, meskipun kita tidak ke Ka'bah, meskipun kita belum bisa untuk ziarah ke makam Rasul di Madinah, tapi cinta kita, mahabbah kita tumbuh karena kita dipercaya sampai detik ini. Mudah-mudahan kita dipersilahkan Allah menjadi aktor-aktor ulung, saksi sejarah dalam berakhirnya proses COVID-19 tentunya. Amin ya rabbal alamin. Sehat terus sampai akhir, manfaat terus sampai akhir, dan Allah titipkan umur panjang dalam kemanfaatan dan taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Maka di kesempatan pagi hari ini saya ingin menguatkan diri saya pribadi, kemungkinan juga jamaah, bahwa yang kita lakukan itu betul-betul bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang kita laksanakan ini bukan sekedar kita mengugurkan kewajiban kita, tapi ada tangan-tangan lain, ada kekuasaan lain yang kemudian ikut aktif dalam tubuh kita. Yang bawa motor bukan karena dia mampu bawa motor, tapi apa? Allah titipkan kemampuan untuk nyetir motor. Coba kalau lagi bawa motor, asam uratnya kambuh,
Yang kalau kesenggol sedikit, luar biasa. Kata yang suka asam urat. Nggak mungkin tuh. Ada orang kemudian selesai dari stroke 3,5 tahun, sekarang sehat luar biasa. Menurut beliau, jangankan berjabat tangan, untuk menggerakkan saja luar biasa perjuangannya. Nah, kita yang jalan kaki juga sama, bahwa kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa menikmati begitu selesai dari salat kita. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita masih merasakan nikmat Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih. Karena di beberapa tempat sudah hilang, di beberapa tempat sudah tidak ada. Memang tidak salah ketika orang kemudian berkeyakinan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khufyah. Sebutlah nama Allah dalam dirimu, dalam keheningan. Cuma terkadang kita ini manusia perlu sekali diingatkan dalam konteks-konteks tertentu. Kenapa Rasul ketika di mimbar ini selalu mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa ketika Rasul ketemu sahabat selalu mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa anak kita diajarkan salatnya itu ketika umur 7 tahun, padahal itu sedang aktif-aktifnya dan disayang sama mamahnya biasanya. Apalagi hari Ahad begini, dia sudah mulai tatap muka. Kalau tatap muka itu dibangunin dari pagi, wah siap-siap. Tapi begitu hari Ahad dibangunin sama bapaknya, biar Pak, kan lagi libur juga. Akhirnya batal tuh diajak salat subuhnya. Padahal sesungguhnya ada ruang di situ untuk kita mengingatkan kita dan anak kita. Maka apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari unsur yang namanya amal jasadi, amal fisik. Tidak lepas dari unsur amal ruhi, ya, jiwa kita yang terkait dengan amal qalbi, amal hati kita. Tadi kita sudah awal memulai salat subuh kita sudah Allahu Akbar. Itu kalau sudah Allahu Akbar artinya apa? Menurut harfiahnya Allah Maha Besar, terjemahan harfiahnya. Tapi maknanya adalah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, masih wallah asgor wa asgor wa asgor. Semua kecuali Allah Subhanahu wa taala kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullahaladzim. Ada yang kemudian di beberapa tempat, ya kan, begitu khusyuk mengucapkan Astagfirullahaladzim. Ini biasanya dosanya dikit. Kalau dosanya banyakan dikit, Astagfirullah. Itu banyakan dikit dosanya. Kalau kencengan sampai belakang kedengaran astagfirullah, itu banyakan lagi dosanya. Ya. Artinya maaf, ada orang yang kemudian astagfirullahaladzim sambil ganti status astagfirullah.
Tapi ada yang astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah. Ada yang ketika Allahu akbar, tapi ada yang disitulah kemudian memposisikan diri kita bahwa seluruh amal kita ini terkait dari amal yang kemudian kita lakukan secara fisik, terkait masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam hati, titik kulminasinya akhirnya menghasilkan amal ruhi, amal ruh. Kita pernah kalau nganterin anak misalnya, atau kondangan atau arisan, itu berangkat dari rumah bawa motor, kok tiba-tiba udah di lampu merah. Pernah ngerasain begitu nggak Pak? Tiba-tiba di lampu merah aja nih. Kita nggak sadar, sadarnya tadi di rumah. Kita mau ngidupin motor, nganterin anak kita, udah berangkat nih. Cuman pikiran kita kemana-mana. Ya, tapi Allah selamatkan kita di depan lampu merah. Ya Allah, udah sampai lampu merah aja ini. Ini kalau dari rumah sampai lampu merah kita lengah, Allah nggak sayang sama kita, terpental kita. Makanya satu ketika ada namanya Abu Yazid Al-Bustami. Beliau satu periode dengan Imam Muslim. Kita tahu Imam Muslim ini juga berkawan dengan Imam Tirmizi, yang akhirnya kemudian punya guru namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Maslamah. Punya guru lagi namanya Abu Zinad. Punya guru lagi namanya A'raj. Punya guru lagi namanya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Punya guru lagi namanya Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Yazid Al-Bustami ketika selesai salat subuh kayak kita ini. Kalau kita alhamdulillah zikirnya seperti yang kita lakukan. Beliau bisa sampai 70.000 istighfarnya. Dan beliau biasa tidak berimam, tidak menjadi imam. Beliau biasa menjadi makmum cuman di shaf pertama. Satu ketika ada imam Syah namanya, imam di situ, kemudian menanyakan kepada beliau, "Ya Aba Yazid," namanya kan Abu Yazid Al-Bustami. "Ya Aba Yazid, bima taqutul yaum." Abu Yazid, hari ini kamu makan apa? Kenapa? Karena zikirnya sampai 70.000. Kamu hari ini makan apa? Seketika itu, ya kan, Abu Yazid Al-Bustami karena melihat seorang imam yang menjadi imam beliau salat subuh, langsung menyatakan qabiltu hukman, secara hukum sah dia salat, tapi secara akidah beliau menggugurkan salatnya dan salat subuh lagi. Kenapa? Karena dia kan imam. Kenapa kemudian bertanya bima taqutul yaum? Kita makan apa pagi ini, sarapan apa? Untuk orang-orang yang tahapnya sudah amalnya, sudah amal jasad, amal jiwa, amal hati, berkembang menjadi amal ruh, seluruhnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita buka kitab Al-Hikam, itu ada kitab namanya Al-Hikam. Hikam itu hikmah-hikmah. Biasa kita kalau ada keluarga, tetangga kena musibah, kita datang bilangnya apa? Sabar ya, insya Allah ada apanya tuh? Ada hikmahnya. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Yang tepat adalah sabar ya. Semoga kita mampu menemukan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hikmahnya pasti ada.
Karena semua pasti ada illah, ada alasan, ada reason. Maka kemudian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam ini, hikam itu hikmah-hikmah, itu membagi manusia kepada dua hal makomnya. Ada makom tajrid, ada makom asbab. Ada orang yang hidupnya fi halatit tajrid. Dia enggak berusaha, tapi keyakinannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mungkin dia enggak pakai masker, ya kan? Tapi kemudian karena dari malam sudah bangun, sudah mandi bersih, suci dia, meyakini bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah, maju dengan keyakinan yang luar biasa tanpa ragu, boleh jadi ini masuk ke dalam yang tajrid. Kalau model saya, ya harus cuci tangan dulu, ya kan? Ya pakai masker juga. Kenapa pakai masker? Kadang-kadang masih kena 50.000. Kadang-kadang. Kalau dulu 250.000 dulu. Kalau sekarang ya udah Pak, gocap aja. Ya, itu beberapa kali kena, ya kan, digocap aja. Karena maskernya bukan nggak bawa, lagi wudhu jatuh, ya kan, cadangannya ada di motor, ya sudah, ya kan, terima nasibnya, gocap keluar, kan begitu. Ya. Ini artinya bahwa manusia kemudian, ya kan, kalau mengikuti hakikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Salat subuh kita barusan, mohon maaf lahir batin, ya kan, saat kita bisa mengikuti imam luar biasa. Waladdallin, amin. Amin kita bersamaan dengan imam, maka fastajabat da'watuhu. Jibril yang mengaminkan doa kita kalau aminnya kita bareng sama imam. Itu artinya fisik kita berjalan, jiwa kita juga bergerak, hati kita ingat. Kadang-kadang kan ini rakaat keberapa sih nih? Ketiga apa empat ya? Pertama apa kedua nih? Ya kan? Masih kemudian beberapa orang atau mungkin saya pribadi, ya kan, ini sholat zuhur atau sholat asar, ya kan, ini 2 rakaat apa 3 rakaat, masih bergeming dengan ketidakpastian. Bahkan kadang-kadang mohon maaf lahir batin kalau subuh, ya kan, karena khidmat kita, khusyuk kita, sampai ada yang mungkin sambil manggut-manggut dikit. Nah, apalagi kalau udah tasawuf akhir. Nah, ini godaannya luar biasa, ya kan, sampai yang sebelahnya begini-gini, ya kan, ngingetin. Ini dalam konteks kalau dibalikan kepada hakikat, ya, bagaimana manusia itu ma'rifat, ya kan, menjadikan betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, batal itu. Kenapa? Hilang, akalnya hilang. Sebab yang membawa kita ke dalam salat subuh adalah karena ada akal kita. Rufi al-qalam, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu Rahman Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Azizun Hakim, bijaksana. Nah, ingin saya katakan begini, bahwa ya kan, tadi misalnya rakaat pertama kita diingatkan, ya kan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu nikmat mana lagi yang harus kita ceritakan kepada anak kita? Terlalu banyak. Sehat kita, ya kan, mata kita bisa ngelihat. Ada Abdullah bin Umi Maktum, matanya buta, nggak bisa ngelihat. Wa kana ajuz, dan dia tua renta. Satu ketika yang nuntun dia, jadi kalau orang udah tua renta, matanya nggak lihat, kira-kira kalau ke masjid nyampe nggak? Nyampe insya Allah ya.
atas izin Allah. Tapi ini beliau biasa liqiyadah, ada yang nuntun. Yang nuntunnya itu kurang sehat. Izin kepada Rasul, ya Rasulullah, walaisa liqiyadah, orang yang biasa nuntun aku sakit, aku nggak ke masjid dulu ya. Apa kata Rasul? Atasma'un nida, apakah kau mendengar suara azan? Abdullah bin Umi Maktum menjawab, fatabasama, sambil tersenyum, ya Rasul, yang buta itu mata, yang tua ini organ tubuh ini, susah nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau kuping masih awas, dengar. Maka apa kata Rasul? Fa'ajibhu, jawab, tetap datang ke masjid. Nggak ada garansi, nggak ada gerasi, nggak ada dispensasi. Kita sehat luar biasa. Ini artinya kita bersyukur, kita masih dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka di rakaat kedua kita diingatkan juga, famay ya'mal misqala dzarratin, apa yang kita lakukan? Ya, itu yang bawa-bawa apaan tuh? Ya kan, geser-geser meja. Mohon maaf, repot. Ya kan, kira-kira ngaji nggak? Enggak kan? Tapi kalau beliau ikhlas, ridho, boleh jadi itu membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul ingatkan kepada sahabat, la yadkhulal jannata ahadakum, tidak akan masuk surga kalian, amaluh, dengan amal kalian. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau Rasul? Wala ana, termasuk aku. Tapi Rasul sampaikan, illa ayataghammadiyallahu birahmati, kecuali Allah turunkan rahmat dari amalnya. Ini yang geser-geser meja, geser-geser bangku, ya. Itu kalau ikhlas niat karena Allah. Ya, makanya baca bismillah. Kan yang tidak terputus adalah dengan baca bismillah. Man lam yabda, ya kan? Siapa yang tidak memulai dengan bacaan bismillah, fa huwa akhta, terputus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya? Belum selesai kalimat la ilaha illallah, belum selesai, itu dijawab sama Allah. Apa jawabannya? Haqqan annahu la ilaha illallah. Di riwayat yang lain, sodaqta la ilaha illa ana. Artinya dalam hadis Imam Bukhari yang derajatnya sahih, idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, belum selesai mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya, belum selesai, dijawab sama Allah, shadaqta la ilaha illa ana, kau telah benar, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa harus ada koneksitas, harus ada integrasi, harus nyambung antara amal fisik kita, gerakan kita. Kan mulut bergerak nih, la ilaha illallah. Sekarang bagi yang sudah ketemu orang sakaratul maut, ya, saya alhamdulillah sampai sekarang masih jadi rohaniawan di rumah sakit Kartini. Itu kalau ada yang mau wafat, apapun agamanya, itu Ustadz ini ada yang sudah sekarat, Ustadz ini sudah nggak tertolong, kita ke sana, tenangkan keluarganya, menalkin beliau, ya. Itu luar biasa.
ya. Untuk bergerak saja sulit, tapi suaranya masih ada. Itu kan berarti kira-kira ini la ilaha illallah, tapi mulut sudah tidak bergerak, cuma ya. Ini artinya jasad kita masih beraktivitas. Jiwa kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, itu sering kalau tahlilan kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada di situ di pojokan petukangan itu majelis Lailatul Isnain, tiap malam Senin. Itu 70.000 la ilaha illallah. Itu kalau lewat kedengeran. Saking kencengnya, ya kan? La ilaha illallah, karena memang banyak anak mudanya. Ya. Nah, di sini ketika integritas itu datang, nyambung, menghasilkan hati yang bersih, sehingga membuat aktivitas ruh yang akhirnya membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian orang belum selesai mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka insya Allah Allah berikan surga baginya. Ya, makanya kalau kita nalkin, suatu ketika ada jamaah nalkin, karena anaknya banyak, ya kan, anaknya ada 6, ya. Bagaimana saat nalkinnya? Gantian, jangan sampai terputus. Ya. Anak pertama, anak kedua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak kedua, la ilaha illallah, masih ngikutin. Kata yang kedua, alhamdulillah. Ini yang ditalkin ngucap lagi, alhamdulillah. Itu bukan la ilaha illallah berarti. Masih alhamdulillah, harus talkin lagi. Ya kan? Kata yang kedua, alhamdulillah, udah bisa lagi katanya. Alhamdulillah. Terus diikutin dengan la ilaha illallah. Maka ya, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, meskipun ada beberapa teman kita, saudara kita yang menganggap Ihya Ulumuddin ini ada hadis-hadis dhaifnya, tapi perlu diketahui, ya, wa kana fi sadrihi, ya kan, Bukhariyun. Imam Ghazali ketika wafat Sahih Bukharinya di dadanya. Jadi beliau itu ketika wafat Sahih Bukhari itu sedang dipeluk oleh beliau. Itu artinya wafatnya lagi baca kitab. Dan Imam Ghazali ini hafal 5.000 hadis yang terkait langsung dengan Rasulullah, dan 5.000 hadis yang terkait dengan selain Rasulullah. Itu artinya dalam Ihya Ulumuddin ada 10.000 hadis. Jadi kalau orang 5.000 hadis nulis, kemudian 5.000 lagi, 10.000 hadis. Kalau ada yang dhaif mewajar. Yang repot, ya kan, ada orang yang cuman hafal 2-3 hadis, ya, sehingga mendiskreditkan Imam Ghazali yang hafal 10.000 hadis. Makanya kadang-kadang kita suka melihat luar biasa. Sehingga dalam Ihya Ulumuddin ini ada bab khusus tentang la ilaha illallah. Namanya bab tauhid. Ya, bab tauhid tentang tawadu. Ya. Bagaimana kita masuk ke dalam tauhidnya Allah Subhanahu wa taala dengan tawadu ditutup dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti boleh kalau ketemu kitabnya buka bab tawakal, ya, at-tawakkul. Ya, itu bab tawakal khusus mengupas dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa beliau kupas itu? Tadi belum selesai kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijawab sama Allah, shadaqta la ilaha illa ana. Betul, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibahas oleh beliau?
bahwa ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu punya 4 makom. Ada berapa? Ada 4 makom. Dan makom ini menghantarkan kita kepada makom yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terlepas ketika kita mengucapkannya dengan kalimat yang jahr, keras, atau yang kemudian khafi, ya, dua-duanya boleh. Ya. Kita pernah ke Samarkand itu ke makam Imam Bahauddin As-Samarkandi. Itu beliau punya guru namanya Abul Ala. Ya, Abul Ala ini kalau sudah zikir itu jamaahnya bisa sampai lebih dari 70.000. Dan satu orang itu bisa 1.000. Saking banyaknya dulu ketika Abu Ala mengajarkan murid-muridnya. Tapi salah satu murid Abu Ala namanya Syekh Bahauddin As-Samarkandi itu berdialog dengan beliau. Apa yang didialogkan? Ayat tadi, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Allah di dalam dirimu. Kan ada tuh kalau kita lagi la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah sih diteriak-teriakin. Ada nggak yang begitu? Ada. Kau katakan Allah itu dekat, tapi kau teriak-teriak di mikrofon, kan begitu? Ada yang begitu? Ada, ya kan? Ada yang kemudian kita lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah teriak-teriakin. Allah kan tahu ini kita, nggak perlu diteriakin. Ada juga. Ini artinya bahwa mereka yang kemudian Allah diteriak-teriakin, kalau sudah dekat nggak usah dipanggil-panggil dengan mikrofon. Ya, boleh-boleh saja kalau hati kita sudah punya koneksitas bagus. Tapi kalau kemudian kita belum punya koneksitas bagus, maka kita harus melafazkannya. Jangankan kita, sekarang aja kalau bapak ibu berangkat ke Masjid Qissos, yang kalau hari Jumat, ya kan, eksekusi mereka-mereka yang mencuri, itu kalau kita di sebelah mihrab masih ada itu, ya, tuntunan zikir setelah sholat. Pindah lagi kemana? Ke Laut Merah, ya kan, perbatasan antara Jeddah itu ada masjid di mana jamaah dulunya, ya kan, masjid terapung yang belakangan tidak diperbolehkan. Itu kalau sekedar izin untuk masuk masih boleh, tapi kalau untuk bergerombolan memang tidak boleh. Itu masih ada juga tuntunan zikir setelah salat, ya, azkar ba'da shalah. Jadi orang Arab aja itu untuk zikir dituntun juga, padahal dari kecil udah bahasa Arab. Dari sejak dia main gundu, main layangan, ya kan, itu udah bahasa Arab, tapi masih dituntun juga. Kita yang emang lahirnya bukan pakai bahasa Arab, nggak kayak Rasul, ya kan. Rasul ketika lahir bagaimana? Sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliau sujud, sajidan, syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan, ya kan, memuji Allah. Kemarin ada viral itu, ada bayi lahir, ya, tidak menangis tapi berdoa, begini tangannya, tapi nggak nangis. Itu aja viral, apalagi Rasul, ya kan. Ketika itu baru begini doang, belum sujud. Rasul ketika lahir sajidan, bersujud. Kalau ini begini doang, ya, itu sudah viral, ya kan. Ini artinya bahwa lagi-lagi Imam Ghazali membagi makom itu menjadi 4 makom dengan bacaan la ilaha illallah untuk mencapai nilai tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, man qalahu la ilaha illallah munafikun. Yang pertama, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah
tapi munafikun. Apa itu munafikun? Munafik. Loh bagaimana bisa munafik? Munafik itu kan ada 3. Idza hadasa kadzaba, kan begitu. Kalau dia ngomong dia suka dusta, ya kan, suka bohong, ya kan. Fa idza tumina khana, ya kan. Kalau dia dikasih amanah suka mengkhianati, ya kan. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji suka mengingkari. Ini ciri-ciri orang munafik. Lalu bagaimana Imam Ghazali bisa memasukkan orang yang menyatakan la ilaha illallah tapi munafikun? Itu artinya hilang koneksitas. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya sudah kemana-mana. Ya. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, harusnya kita nyaut nggak, Pak? Nyaut harusnya. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawaban kita? Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang diajarkan Rasul kepada Bilal bin Rabah dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Boleh kita asyhadu an la ilaha illallah, boleh, ya kan, sampai akhirnya la ilaha illallah. Kita ucapnya apa? La ilaha Setelah itu ada doanya? Ada. Apa doanya? Ya, namanya doa wasilah. Bunyinya tadi Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah, ya, sampai akhir. Ntar pulang dari sini panggil anaknya, Kak sini dah. Kenapa ya? Kenapa Pak? Sini, coba ambil HP. Mau ngapain? Ambil HP. Tulis di situ doa wasilah. Keluar tuh. Bilang sama anaknya, Kak, nanti siang-siangan dikit jam 9-an kamu ke tukang fotokopi. Ngapain? Itu doa wasilah di print, di copy. Tapi ngeprintnya bilang sama tukang fotokopi jangan langsung di print, digedein dulu satu kertas. Karena di internet itu kecil-kecil. Kalau dibaca ntar bacanya begini, gak kelihatan. Ya, digedein dulu, ya, baru kemudian dia apa? Di print. Kalau udah ada print diapain? Ditempel. Di mana nempelnya? Di tempat-tempat yang biasa kita duduk. Kalau duduknya kita di teras sambil baca Quran kayak Buya Hamka, enggak selesai sebelum baca 6 juz, berarti nempelnya di teras. Ya. Kalau mau ikutan Abu Ala tadi, dia punya tempat kecil di pojokan rumahnya, bukan musolah, pinggiran rumah. Ada hamparan sejadah, suka berkholwat di situ. Itu yang namanya mihrab. Mihrab itu meskipun besarnya cuma sejadah, cuman kita sering nongkrong di situ. Biasanya rumah orang tua nih. Rumah-rumah orang tua kita biasanya punya di pojokan tuh. Ada sejadahnya, ada tasbihnya, ada lekarnya, ada Qur'annya. Itu khusus dia kemudian ibadah di situ. Tapi kalau kita biasa mancing di empang, ya kan? Maka nempelnya tadi doa wasilah di pinggiran empang. Jadi nggak usah diapalin, diliatin aja. Lama-lama hafal juga. Kenapa hafal? Kata Nabi, orang yang kemudian Allahu Akbar, ikut dia Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ikut dia asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir la ilaha illallah, ikut dia la ilaha illallah. Selesai, dia baca Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qaimah sampai akhir, ya kan? Apa kata Rasul?
halat, ya kan, syafaati yaumal qiyamah. Orang itu berhak mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Yang jamin siapa? Rasul. Dia dapat syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya maulid ini udah 5 kali yang audiensnya anak-anak, yang akhirnya bikin suara begini, ya kan? Karena teriak-teriak anak-anak itu rata-rata hafal semua doa wasilah. Bahkan kita dirikan mereka diri, ya kan? Satu ketika Kamis kemarin kita dirikan mereka daerah Serengseng. Kemudian mohon maaf, ini perintah instruksi dari yang punya majelis. Dirikan saja Ustaz, didirikan. Yang tidak hafal silakan duduk. Ternyata mereka hafal semua. Ada 75 yang teriakannya itu luar biasa karena kan direkam. 75 yang luar biasa, lantang dan hafal, tidak ada yang salah. Yang lain ya biasa anak-anak. Ya kan, Allahumma, ada yang main-main, ya kan, Rabbah hadihi da'wati tamah. Tapi intinya dia hafal. Nah, kita yang kemudian melakukan itu, ya kan, insya Allah tidak masuk kategori yang tadi munafikun. Tapi ketika Allahu Akbar, diam aja mulutnya, ya kan. Udah selesai azan, ayolah ke masjid. Ntar dulu baru azan, belum qomat, belum qomat kata dia. Lah iyalah masjid udah qomat ini, ntar dulu, lama dia mah qomatnya ntar 20 menit, ya kan, qomatnya lama dia mah, gitu. Kadang-kadang Jumatan, ayolah kita Jumatan, ntar belum, khotibnya aja belum lewat sini, begitu kata dia. Jadi apa khotibnya apa dia lewat sini katanya, ya kan. Padahal, ya kan, bahwa yang paling baik menurut Rasul adalah intizarus shalah ba'das shalah. Apa maksudnya? Menunggu sholat setelah sholat. Kata Rasul, jangan pernah masuk masjid idza dakhala ahadukumul masjid. Kalau di antara umatku, hai kalian masuk masjid, fala yajlis ahadan, jangan pernah sekali-kali duduk kalian. Hatta yusolli rakaataini, sampai dia salat 2 rakaat. Ketika salat 2 rakaat itu, maka kita melakukan qobliyah 2 rakaat yang sesungguhnya menghantarkan kita kepada salat subuh sesungguhnya. Maka itu intizarus shalah ba'da shalah. Udah bunyi saja. Suruh. Kita lewatin dikit ya. Itu yang pertama. Ya baru 1 nih. Enggak apa-apa ya. Iya. Ya paling kagak kita sampai jam 10 dah. Terus yang benar ya. Ini yang pertama. Ada orang yang maaf dia Islam, simbol-simbol keislaman, tapi maaf tidak respect dengan Islam. Maka la ilaha illallahnya munafikun. Maka bagaimana kita tidak munafikun tadi? Ya. Bahkan kalau kita sholat zuhur, itu ada saudara kita yang sholat zuhur, sebelum sholat qobliyahnya 4 kali. 2 rakaat, salam, sholat lagi 2 rakaat, salam lagi. Padahal udah qobliyah, dia sholat lagi. Ini namanya intizarus shalah ba'das shalah. Nungguin sholat setelah sholat. Artinya bukan kita yang kemudian dipanggil-panggil sholat, tapi kita yang harus memenuhi panggilan salat. Maka Ummu Habibah itu sampai akhir hayatnya nggak pernah ninggalin 4 rakaat sebelum zuhur. Karena Rasul bilang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, ya kan, artinya 2 rakaat as-shalah masna, itu bunyalahu baitan fil jannah. Allah buatkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ummu Habibah menjawab, lan atrukaha hatta mamati. Mulai hari ini aku tidak meninggalkannya sampai ajal menjemputku. Ini satu, munafikun. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi maaf, ya kan, tidak terkoneksi. Repot dengan HP-nya. Masih ya bentar nih mau ke masjid nih.
Ya ntar di masjid, ya kan. Padahal lagi azan. Ya. Padahal kalau pemain bola kan masuk arena udah selesai, nggak ada main HP sebetulnya. Kalau di lapangan. Satu, yang kedua naik sedikit. Apa itu? Mu'minun. Orangnya benar-benar mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi cuma nyebut la ilaha illallah doang, nggak ada efeknya. Kalau yang kedua ini, la ilaha illallah, bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, akan tetapi ya Allah, Engkau yang menggerakkan. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan. Ya Allah, Engkau yang menyembuhkan. Ya, tiba-tiba punggung sakit berat. Kenapa? Darah tingginya naik. Ya Allah, Engkaulah yang menyembuhkan. Allahu, ya kan, Allahumma antas syafil la ilaha illa syifauka. Sekarang ada salawatnya. Allahumma shalli ala sayyidina, dan seterusnya. Silakan saja. Yang pada intinya adalah dia ketika mengucapkan la ilaha illallah timbul rasa bahwa fa'ilun, ada zat yang melakukan itu. Ada zat yang menggerakkan, ada zat yang mengizinkan, ada zat yang memberikan kekuatan. Maka itu namanya mu'minun. Naik yang ketiga, derajatnya mukhlisun. Mukhlisun. Apa itu mukhlisun? Mukhlisina lahuddin. Ikhlas dia, ridho dia. Mau dapat mau kagak, semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sehat mau sakit, dua-duanya karunia dari Allah. Sehat karunia, sakit pun hadiah dari Allah. Ya kan? Ada orang mohon maaf baru timbang sakit gigi doang, sakit gigi doang. Ya kan? Itu kayak orang yang paling sakit sedunia. Enggak ke masjid. Ya kan, sakit gigi, ya kan, seakan-akan mohon maaf, ya kan, itu yang paling sakit, lebih dahsyat sakitnya daripada COVID-19, sakit gigi. Makanya kalau sakit gigi nggak sunnah dijenguk. Jadi orang sakit gigi ada sakit yang tidak sunnah dijenguk. Apa itu? Sakit gigi. Sakit apa lagi? Bisulan. Itu nggak sunnah. Gimana jenguknya bisulan, ya kan? Ini artinya maaf. Yang ketiga ini mukhlisun, ridho dia dengan yang Allah berikan. Mau enak, mau nggak enak, ya kan? Mau nyaman, mau nggak nyaman, ya kan? Sudah dipersiapkan dengan tema tidak hujan. Toh Allah kasih hujan, alhamdulillah. Nggak usah bingung. Wah, panggil sana, panggil sini, ya kan? Kalau di kita ini mohon maaf, saya di Joglo itu masih banyak. Ya kan, kalau hajatan ngelemparin mohon maaf, apa aja dilemparin ke atas. Ya kan, sampai daleman dilemparin ke atas. Ya kan, kemudian mohon maaf, ya kan di pojokannya itu ada yang lagi bakar api. Jadi kalau apinya itu ke selatan, itu enggak hujan. Kalau ke barat hujan, putar itu apinya biar ke selatan. Ya kan? Luar biasa. Ya sudah, mukhlisun. Emang lagi ber ya Desember, November, Oktober. Yang salah kita ber mintanya panas. Ya kalau minta panas nanti. Ya kalau sekarang dikasih terang alhamdulillah, kayak kemarin tuh pagi. Ya kan, banyak orang acara paginya alhamdulillah terang. Selesai acara ya kan menjelang siang sore hujan, alhamdulillah. Ya kan? Tapi ada orang yang memang ngarepin hujan. Ini artinya mohon maaf lahir batin, apapun yang Allah berikan ketika kita mengucap la ilaha illallah mukhlisun. Kita wafat di Masjid Hakul Yakin, alhamdulillah. Kita wafat di jalanan, alhamdulillah. Yang penting mudah-mudahan kita wafat dengan husnul khatimah. Terakhir, makom terakhir ya adalah alimun. Ya, orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebetulnya yang kita lakukan ini adalah bagian dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu
menjadikan amal kita ini bagian ibadah. Yang pakai motor begitu ngidupin kunci motor, ya kan, abda'u bi bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku mulai dengan bacaan bismillah. Begitu motor mau bergerak, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang jalan kaki begitu keluar rumah, ingat ini pintu, ya kan, ketika pintu dilewati seperti Rasul, bismillahi amantu billah. Kalau kita biasanya kan bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil. Ya, itu doa yang terakhir. Awalnya Rasul nyebutnya bismillahi amantu billah. Ya Allah, saya mau keluar nih, amantu billah, aku beriman kepada Engkau ya Allah. Bismillahi tawajjahtu lillah, aku mau keluar nih nyari rezeki, bukan mau ngebegal, ya kan, nyari rezeki. Tawajjahtu lillah, aku mencari ridhomu ya Allah. Bismillahi itasamtu billah, aku berpegang dengan hidayahmu ya Allah. Lindungi aku di perjalanan sehingga bisa kembali dengan selamat. Baru bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Jangan lupa itu. Kita kadang-kadang kelupaan, ya kan? Masuk masjid, mohon maaf lahir batin. Ini kan masjid pintunya. Masuk masjid apa? Doanya. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Itu doanya. Tapi ada awalnya. Apa kata Rasul? Allahumma gfirli zunubi. Ya Allah, ampuni dosaku. Mau masuk masjid, ampuni dosaku. Kemudian apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan ampunilah, ya kan, bukalah pintu-pintu keberkahanmu. Artinya minta ampun dulu. Ya, minta sehat, minta ampun. Lihat kalau berobat itu. Udah berapa kali berobat Pak? Udah 6 kali saya nih, ya kan? Udah 4 kali, 3 kali. Kalau mau sehat istighfar dulu. Itu yang Rasul ajarkan. Jadi is'alul afwa wal afiyah. Kalau minta sehat, minta ampun dulu. Pengen dapat hidayah, dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dulu. Maka mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, ya kan? Bukan dosa yang hanya kita ingat lewat otak kita. Dosa ketika kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah tidak terbuka hati kita untuk saudara kita. Tidak terbuka hati kita untuk menyampaikan kebenaran. Kita masih sering nge-share sesuatu yang mohon maaf hoax. Hati kita nggak terbuka. Nah, berarti kita meminta ampun dengan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Jika tidak, syukur alhamdulillah, kita tutup dengan doa. Ada Bapak, Ibu? Kalau tidak, alhamdulillah. Kalau ada, ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ayahanda. Surat Al-A'raf yang sudah disebutkan merupakan bagian dari bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, fi nafsika, dalam diri kita. Bahkan tadarru'au wa khufyah. Apa itu tadarru'au? Tadarru' itu betul-betul menghayati. Betul-betul kita mengikuti bahwa kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi hidup kita karena Allah, minum kita karena Allah, gerakan kita karena Allah. Itulah kemudian zikir-zikir lembut itu dibutuhkan, betul, ya kan?
Satu sisi ya, ada teman-teman yang kemudian mohon maaf lahir batin baru belajar. Saya ingat sekali tahun 2010 ya, 2010 daerah Joglo itu dari Prapatan terus sampai Portal sampai ke Galur itu banyak anak nongkrongnya. Dulu belum ada hadroh, belum ada ketimpring marawis. Ya, anak-anak kita bawa ke pasar ikan, yang mau marawis, ada yang beli gitar gambus itu beli aja. Ya, kita bisa ngumpulin 150 orang waktu itu. Dari anak tongkrongan ngaji tiap malam Sabtu, nggak ada yang pakai baju koko, kaos, celananya robek-robek. Yang penting dia masih mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Efeknya alhamdulillah teman-teman itu ya sekarang sudah pada menikah, sudah pada punya anak dan seterusnya, dan sekarang masih mengaji ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya teman-teman yang baru ya mengenal memang harus dikenalkan zikirnya. Teman-teman yang baru mengenal ya. Tapi teman-teman yang sudah bisa mengenal bagaimana memaknai hakikatnya. Kayak kasusnya tadi Abu Yazid yang kemudian ditanya, kamu zikir sampai 70.000 kali, sampai segini siangnya mau makan apa nanti? Nah, arti dia memaknai bahwa zikirnya tenang, saking tenangnya nikmatnya, itu bisa setiap kita bisa sampai kemudian merasakan itu. Bahkan ada satu orang yang zikir, di antara zikir itu kemudian wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan tenang, saking tenangnya wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita alami di daerah Sumatera. Ini artinya bahwa ya zikir-zikir khafi tadarru'a ya penting. Kita yang sudah sering ngaji mengenal, memaknai bagaimana zikir itu betul-betul punya implikasi dalam diri kita. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Media bagaimana kita mengenal Allah dengan diri kita. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita nggak kenal diri kita. Tapi teman-teman yang baru ya memang harus dilafadzkan, diajarkan ya, seperti talqin. Menurut orang awam yang tidak zikir lembut misalnya, atau yang kemudian berkeyakinan bahwa talqin itu ketika orang mati, silahkan. Ketika orang mau wafat, sakaratul maut ditalqin. Tapi buat kita talqin itu setiap saat. Yang zikirnya tadi ya kan, tadarru'a wa khufyah, mengingat Allah dalam diri kita, kita talqin diri kita setiap saat. Bagaimana mentarkinnya? Ya Allah lah, ini tangan barusan nyubit bocah. Ya Allah, ya kan? Berarti zalim. Kecil kita gedein, gendong-gendong kita jagain, udah gede kita emposin bocah. Ya kan? Berarti kita zalim. Kira-kira begitu. Maka ya kan, zikir yang tenang itu penting buat kemudian kita mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir yang kemudian keras, jahar, ini diperuntukkan untuk yang baru mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena memang harus diajarkan, dipraktekkan. Ya, seperti anak-anak kita, sholat itu dia tahu gerakannya. Tapi kan lihat anak-anak TPA itu kalau sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Karena memang harus dilafadzkan, diajarkan. Tapi ketika dia sudah naik, ya kan, beberapa anak sudah harus menjadi imam. Coba jadi imam, dia jadi makmum. Putar, dia menjadi makmum, menjadi imam. Nah, ini kemudian menghantarkan tadi zikir yang tenang, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu menghantarkan kepada hakikat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira ada. Satu, mengajarkan. Kedua, ya, mengingatkan orang yang ghaflah.
Ada orang yang kemudian lupa. Ada yang lupa. Ya, seperti saya terkadang juga lupa. Sering kali diingatkan dengan beberapa bacaan teman-teman. Oh ya lupa saya, gitu kan. Artinya boleh jadi ya makna zikir itu sendiri ya kan bermanfaat juga buat seperti saya yang lupa ya. Maka ketika ada bacaan-bacaan zikir yang kemudian menghantarkan kepada keyakinan kita, maka ini mengantarkan kepada kemanfaatan. Terlebih saya kemudian juga seringkali mendapatkan orang-orang yang sakaratul maut. Ya, itu banyak sekali yang kita temui, berbeda-beda kasus, dari mulai yang tidak kita bayangkan sampai di luar dugaan. Ini artinya bahwa zikir-zikir ini punya manfaat. Sebenarnya kalau kita buka lagi banyak sebetulnya di tentang bagaimana Imam Ghazali ini memberikan gambaran. Tapi ya sekilas memang untuk yang baru diajarkan ya. Tapi yang lama silahkan. Tapi bukan kemudian ada yang baru atau yang lama ya. Seperti saya sampaikan tadi, ketika ada orang kemudian sangat bermanfaat ya. Dengan saya misalnya ya kan, ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian diingatkan dengan zikir orang lain. Maka diingatkan bahwa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kita bukan hanya dalam diri kita tapi dengan orang lain tentunya. Itu kira-kira Kanda. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Mari kita tutup karena memang sudah banyak yang lewat ya. Dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita ini menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khallisna ya Allah minal amrad wa khallisna minal ahad wa ta'un birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sallimna mimman khaf. Allahumma ya Allah aminna mimman khaf. Allahumma ya Allah najina mimman khaf birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah adalah kekhilafan saya pribadi. Usikum wa nafsi billah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa dan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.